Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Insyaallah dan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka kita mempelajari diri, ya, kaji duduk, ya. Kenapa dikatakan kaji duduk? Seperti ini contohnya, kita duduk di kebun ini, ya. Kita duduk di kebun di bawah pohon rambutan ini, ya. Nah, maka disebut kaji duduk. Kita mengkaji diri sambil duduk dimanapun tempat. Di situ kita mengkaji diri. Begitu. Di situ tempat kita mempelajari diri, ya. Insyaallah saya akan mencoba menjawab komennya sedikit, ya. Entah berapa, ya. Baru kita lanjutkan. Kita masih berkisar di antara 3 ikan berkepala satu, ya. Kita masih sindir. Maksudnya masih disindir, ya. Tapi saya akan menjawab komen dulu sedikit, ya. Niken Ayu Hayati, supaya tidak kecewa, ya, dalam artinya, ya, sedikit demi sedikit kita akan masukkan komen, ya. Komen namanya, ya. Ya, itu komentar. Niken Ayu Hayati, ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya, ya, selalu Ayu, ya. Hayati, mudah-mudahan juga selalu menghayati pengkajian ini, ya. Niken Ayu Hayati, ya, mudah-mudahan selalu menghayati pengkajian ini, ya. Jangan hayati saya yang ganteng ini. Saya yang ganteng ini jangan hayati saya. Karena dulu saya masih muda dulu, ya. Pede sekali. Dulu saya masih muda. Yo. Itu. Jangan selalu menghayati saya. Hayatilah pengetahuannya. Jangan, artinya jangan memandang diri zahirnya saya. Kalau memandang diri zahirnya saya orang amburadul, ya, orang nggak jelas, orang acak-acakan, cara berpakaiannya pun kayak begini-begini, nggak jelas, ya. Nah, itu cara berpakaiannya pun seperti itu, orang acak-acakan kalau saya. Makanya jangan memandang zahirnya, ya, Niken, ya. Jangan memandang zahirnya saya, pandanglah batinnya yang insya Allah dan izin Allah kita selalu menjalankan kejujuran, keadilan, insya Allah dan izin Allah. Seperti itulah yang saya jalankan. Begitu. Alhamdulillah katanya. Pasti bermanfaat. Ini kata si Niken Ayu Hayati. Dan insya Allah, ya, supaya betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna, ya, kita hayati seperti namanya, ya. Kita renungkan. Kita peragakan di dalam diri. Nah, itu. Kita renungkan. Jangan lupa menggunakan 3 hukum, ya. Hukum fi'li, qauli, dan kalbu. Secara lisan, secara badan, dan secara hati. Nah, itu jangan lupa. Ketiga hukum itu tidak boleh dilepaskan dalam artinya. Itu baru sah sempurna perbuatan kita. Kalau kita menggunakan hanya lisan saja, ya, pikiran kita melayang kemana-mana dalam artinya. Dalam ibadah, contohnya, ya, kita menjalankan ibadah. Kalau kita tidak betul-betul konsentrasi pikiran, dan ketiga hukum ini, hukum fi'li, qauli, dan kalbu ini, kalau tidak digunakan ketiga-tiganya, kita akan melamun pikiran kemana-mana, khususnya kepada apa yang kita lakukan. Contoh, kalau orang kerja komputer, ya, wih, kerjaan saya banyak ini, wih, macam-macam pikirannya, bagaimana caranya saya kerja besok, pusing dia. Nah, seperti itulah apapun pekerjaan kita, kerjaan kantor, kerjaan apapun, ke situ arah pikiran kita, kebiasaannya seperti itu. Maka insya Allah, ya, mudah-mudahan seperti katanya Niken Ayu Hayati, alhamdulillah pasti bermanfaat. Nah, insya Allah terima kasih, ya, kepada Niken, ya.
Selanjutnya yang kedua ya, Muhammad Bang Rajun yang selalu menonton aktif ya. Bang Rajun ini saya temukan terus ini Bang Rajun ini ya. Kang Rahmat katanya, alhamdulillah barokah katanya. Terima kasih hatu akang, amun geus nyaho jeung ilmu ieu. Amun saeutik urang mah geus ngarti ngomong Sunda, amun loba teu nyaho urang mah ieu. Nggak bisa saya kalau banyak, kalau sedikit insya Allah geus nyaho urang mah ieu. Muhammad Bang Rajun, terima kasih banyak ya, selalu aktif menonton ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bang Rajun ini ya, selalu saya ketemu terus namanya Bang Rajun ini selalu aktif. Insya Allah, dan terima kasih banyak Bang Rajun ya. Kulo nun ya, terima kasih ya Bang Rajun. Yang ketiga, mengenal jati diri. Tidak ada yang lain kecuali Allah, dan yang ada hanyalah Allah. Ya, yang ada hanyalah Allah. Apa yang ada pada diri kita ini dan apa yang ada pada luar diri kita, maka tauhidkanlah menjadi satu di dalam Allah. Jika disebut satu persatu bernama-nama, tapi tidak ada lain kecuali semua itu adalah namanya Allah. Berupa-rupa, tidak ada lain, semua itu adalah rupanya Allah. Berwujud-wujud, tiada lain, la maujudu ilallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini kecuali hanya Allah saja yang ada. Seperti itu sebenarnya. Nur Ihsan ini ya, Nur Ihsan, terima kasih Nur Ihsan ya. Tiang pingin tahu tempat tinggal di Lombok, tiang dari Kota Baru. Wah, Masya Allah, ingin tahu tempat tinggal kita. Kalau saya ini ibarat binatang amfibi ya. Di sini saja tinggalnya tidak jelas ya. Tidak jelas dalam artinya kita di kebun sana, jarak rumah tempat kita pembuatan konten sini dengan di kebun sana jarak 70 kilo bisa 80 kilo ya. Nah itu makanya saya sering di sana karena ini kebetulan ya. Nur Ihsan kebetulan ini karena anak saya pulang dari tempat kerjanya, akhirnya saya kejar pulang jadinya, bukan kejar pakai kaki ya, pakai motor. Itu itu ya, terima kasih ya Nur Ihsan. Nah kalau tempat saya ini tidak jelas, yang jelasnya ya kalau di Lombok cuma keluarga-keluarga saya, karena saya sudah lama, dalam arti saya masih bujang, sudah merantau ke Papua ini. Akhirnya saya mendapatkan jodoh di Papua ya. Sehingga sampai sekarang ini saya masih hidup di Papua dan anak-anak saya lahir di sini semua. Nah, akhirnya kita masih hidup di perantauan ya. Insya Allah ya, saya masih hidup di perantauan. Insya Allah, tapi kalau kita ada hasil insya Allah dari pembuatan konten ini, kita akan pulang juga sejauh-jauh burung terbang ya. Sejauh-jauh burung bangun terbang akan kembali ke kandangnya, ke sangkarnya. Seperti itulah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau Allah memang izinkan untuk kita pulang, kalau ada hasil ya kita bisa bikin rumah saja di kampung, insya Allah mungkin kita akan pulang. Saya sudah niat dari dulu tapi belum tercapai sampai sekarang ya. Nah, itu kalau kita bilang Allah buta nggak boleh. Memang dia buta, tidak menggunakan mata. Itu memang Allah itu buta, tidak pakai mata. Allah itu tuli, tidak menggunakan telinga. Jadi nah itu karena Allah itu memandang bukan menggunakan mata, tidak, tapi mustahil Allah itu buta. Allah itu mendengar tidak menggunakan telinga, tapi mustahil Allah itu budak tuli ya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih kepada Nur Ihsan ya yang bertanya tempat tinggal. Sementara saya masih di rantauan ya Nur Ihsan ya. Ya, terima kasih dan alhamdulillah. Yang keempat, mengenal jati diri, pengajian mendalam atau mengenal Nur Muhammad ya. Maka kita harus belajar mengenal Nur Muhammad. Tidaklah sah atau tidaklah sempurna orang mengenal jati dirinya jika ia tidak mengenal usul asal kejadian daripada alam jagat raya ini, alam semesta ini ya. Tidak sah kemarifatan kita kepada Allah. Supaya sah, menjadi sah kemarifatan kita kepada Allah, kita harus pelajari alam ini juga.
Karena alam ini juga ya seisinya disertai Allah ya. Tapi ingat, yang luar dan yang dalam. Selalu saya katakan ya, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan antara zahir dan batin, Rahman dan Rahim. Tapi ternyata masih ada saja saudara-saudara kita yang belum bisa memahami perkataan ini. Selalu saya katakan, tidak terpisah harus dapat dibedakan. Ternyata belum bisa juga untuk dibedakan antara zahir dan batin. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau kita sering ikuti ya, lama-lama kita akan paham seperti itu. Terima kasih ya Nur Ihsan ya. Siapa ini tadi? Yang ini kah? Mengenal jati diri, pengajian mendalam, atau mengenal Nur Muhammad. Oh, Nur Ihsan, oh betul juga. Oh, jiwa saya sudah sampai di sana. Belum dilihat, batin sudah ini. Nur Ihsan lagi ini. Wah, Nur Ihsan ini. Berarti aktif menonton ini Nur Ihsan ini ya. Pak Ustadz, tiang kepingin sekali kitab yang dibaca itu, tiang dari Kota Baru. Wah, Masya Allah. Berarti Lombok juga ini, saudara-saudaraku yang dari Lombok sana ya. Ya, tiang kepingin katanya kitab yang saya baca ini. Kalau yang saya baca ini dipakai ya, saya mau baca apa? Tapi insya Allah ya, kalau memang izin Allah, makanya kalau ada izin Allah kita harus pulang kampung. Insya Allah mungkin bisa bertemu dengan saya. Dan saya akan kabarkan insya Allah. Ya, kalau memang saya bisa diizinkan untuk pulang kampung. Yang bikin berat ini harus pakai uang, ini pulangnya badan ini bikin susah ya. Kalau jiwa saya sering ke Lombok, tadi malam saja saya berjumpa dengan keluarga-keluarga di kampung ya. Dan saya mengatakan ini itu dan lain sebagainya kepada keluarga. Kalau jiwa saya, tapi kalau badan ini butuh uang ini, butuh ongkos ini. Itulah. Terima kasih ya Nur Ihsan ya yang aktif menonton. 5. Mengenal jati diri part 3. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan berlari mendekat kepada Allah. Muhammad Bang Rajun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Rahmat, alhamdulillah barokah. Ini Bang Rajun. Bang Rajun aktif ini Bang Rajun ya. Maka kalau kita takut kepada Allah, pasti kita akan berlari untuk mendekat kepada Allah. Tapi lain halnya seperti kita takut kepada hantu atau binatang buas ya. Pasti kita akan berlari menjauh dari apa yang kita takuti. Tapi kalau sebaliknya, kalau kepada Allah, kita akan berlari mendekat kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Jalankanlah syariat, tarekat, hakikat, dan marifat, musyahadah, mukasafah, dan mahbah. Ini cara yang benar, yang tidak pernah bertentangan dengan siapapun ya. Ini cara yang benar, tidak pernah bertentangan dengan siapapun. Jika gugur salah satunya, sebenarnya ya gugurlah semuanya. Maka dikatakan hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga hablum minallah, minannas? Jalankanlah syariat. Nah itu kita masih membaur, bergabung dengan syariat dalam lingkungan. Maka dikatakan ya, kalau kita masuk kandang kambing, kita harus mengembek. Kalau kita masuk kandang ayam, kita harus berkokok. Jangan masuk kandang harimau, diterkam kita. Nah itu ya, terima kasih ya Bang Rajun yang selalu aktif menonton ya. Terima kasih banyak ya Bang Rajun ya. Langsung saja dijawab salam saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Saya belum ucap salam sekarang ini, tadi sudah. Tapi sudah langsung saja dijawab ya setiap salam saya. Insya Allah ya, dengan izin Allah. Bang Rajun kalau selalu menjawab salam saya setiap konten, itu namanya sudah menyambung jiwa, menyambung kalam. Antara kalam saya dan kalamnya Bang Rajun sudah menyambung, maka menjadilah ilmu-ilmu yang berkah ya. Maka insya Allah mudah-mudahan semua ya, semua saudara-saudaraku yang dimanapun berada ya, termasuk sekarang ini kayaknya sepertinya seperti bahasanya kameramen kita ini ya, sekarang sudah tembus Amerika kayaknya, sepertinya seperti itu kah? Ya. Insya Allah sudah tembus Amerika, sudah ada yang membuka kita di Amerika sana.
termasuk di Malaysia, Brunei, dan Singapura sudah banyak sekali insya Allah dan izin Allah ya. Maka kemarin insya Allah kita sudah membayarkan pajak khususnya ke luar negeri ya, supaya tidak terlalu mahal pulsanya. Mungkin seperti itu, bagaimana? Mungkin. Supaya lebih jelas ya. Nah, sampai termasuk Amerika, jangan takut untuk menonton Amerika insya Allah dan izin Allah ya, karena kita sudah membayarkan pajak mendunia kayaknya seperti itu. Bagaimana? Ya. Sungguh lebih jelas, luar biasa insya Allah ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Barang siapa yang merasa jauh dari Allah, maka sesungguhnya Allah juga akan menjauhkan diri dari kita. Maka jangan kita merasa jauh dengan Allah. Kalau kita selalu merasa jauh dengan Allah, maka sesungguhnya Allah akan menjauhkan diri dari kita. Abdul Majid SE ya. Nah, ini kayaknya sudah ada titel SE ya. Abdul Majid. Terima kasih Abdul Majid ya. Qabil tu Tuan Guru ya. Sallallahu ala Muhammad Sayyidul Wujud. Wah, langsung dia sebut Sayyidul Wujud. Ini berarti paham ini. Paham ini Abdul Majid SE ini ya. Sudah paham betul kayaknya. Mungkin tidak tahu ya. Mungkin pernah belajar di mana tidak tahu, tapi insya Allah jangan putus asa. Selalu dan selalu kita mengingatkan diri. Maka kita selalu membuka ya ilmu ini. Suatu saat kita kebingungan atau daripada nganggur, daripada tidak bisa tidur, contohnya ya, kita tidak bisa tidur, daripada nongkrong nggak jelas, daripada nonton yang nggak jelas, dalam artinya insya Allah lebih baik kita buka pengajian insya Allah sedikit demi sedikit itu akan masuk di pemahaman kita. Seperti itulah. Terima kasih ya Abdul Majid SE ya. Terima kasih banyak atas pujiannya. Tapi bukan saya merasa bangga ya. Sanjung diri. Saya ini bukan tipenya orang yang mengejar tahta ya. Harta dan martabat dan wanita. Nah itu, kalau ada janda-janda enggak masalah juga. Daripada nganggur, terbuang nggak kepake gitu. Itu karena dulunya suka pencari janda jadi itu. Insya Allah ya, humor sedikit, jangan terlalu panik, makanya jangan terlalu diseriuskan, makanya saya beri humor ini. Begitu ya. Ya, terima kasih Abdul Majid ya. Kita akan lanjutkan yang ketujuh. Janganlah kamu menghardi anak yatim. Nah, ini ketemu lagi anak yatimnya ini ya. Jangan kita menghardi anak yatim ya. Menghina, membencinya, kita harus perhatikan dia. Kita ya kalau ada rezeki lebih kita berikan. Banyak atau sedikitnya ndak perlu harus banyak. Tapi kalau kita kaya, masa mau memberi cuma 10.000, Masya Allah, sama saja kayak saya jadinya. Saya 10.000 kadang 50.000, insya Allah bukan kita mengungkit-ungkit ya. Di mana kita mau kalau ada uang, kalau nggak ada ya sudah. Kita butakan mata saja. Begitu kalau tidak ada uang. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Khususnya bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kemarifatan ini atau ilmu yang mendalam ini, ilmu rahasia ini ya. Jangan kita selalu membutakan diri ya. Menghardi anak yatim. Sehingga kita itu nanti dihitung sebagai orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu. Ilmu makrifat mendalam, Nur Ihsan, subhanallah katanya ya. Nur Ihsan ini sampai mengherankan diri dalam artinya ya. Ini 2 kali lagi Nur Ihsan ini ya. Double di sini maksudnya. Komennya berarti aktif menonton ini. Insya Allah dan izin Allah, mudah-mudahan kita Nur Ihsan selalu dan selalu dijadikan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ke-9, mengenal jati diri dan pelajari kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam ya. Nah itu maksudnya sifat 20 ya. Kalau kita mau belajar keilmuan ini ya, awalnya kita harus memperdalam sifat 20, mengerti, paham maksud dan tujuan daripada sifat 20 itu. Baru lebih mudah kita mempelajari ilmu ini ya, lebih mudah kita paham maksudnya. Makanya
Awalnya dasarnya pertama kita harus mempelajari dari sifat 20. Karena sesungguhnya sifat 20 ini dari kita masih kecil sudah diterapkan sebenarnya. Allah wujud, Allah itu berwujud sebenarnya. Di mana tempat wujudnya? Di dalam diri, tapi ada diri zahir dan ada diri batin, tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Kalau itu tidak mampu kita bedakan, maka akan keliru di dalam keilmuan ini. Begitu. Kalau yang tidak paham ini, itu yang saya bingung, pusing saya. pusing karena akan jadi hujahan ya. Akan dihujah kita dalam keilmuan ini kalau tidak bisa paham.